Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga santri-santri semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran daring secara prime time, mungkin baru sakit atau kurang enak badan, kita doakan semoga cepat sehat. Dan bagi santri-santri semua, teman kalian yang tidak bisa mengikuti juga mengakses video pembelajaran daring, jika ada kendala teknis atau kendala jaringan, bisa mengakses video pada waktu yang berbeda. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran daring, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, kelas 2 semester 2. Tujuan pembelajaran ini tipe ya, pembelajaran yaitu santri dapat mendeskripsikan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Konten isi slide ini, video pembelajaran ini terdiri dari tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang, yaitu perlawanan dari Sultan Baabullah mengusir Portugis, kemudian ada ketangguhan ayam jantan dari timur, ada Sultan Hasanuddin, kemudian ada perlawanan Aceh dan serangan Mataram terhadap VOC. Kita mulai materi pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Sultan Baabullah dalam mengusir Portugis. Nah, ada konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang dengan kongsi dagang barat. Ini terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kesombongannya. Contohnya itu tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Itu sejarahnya. Nah, penyebab utamanya adalah Portugis itu menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Jadi Portugis itu ceritanya menembaki jungjung. Nah, jungjung itu bahasanya itu perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Nah, Tidore ya nggak terima tuh dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Nah, dalam perang tersebut tuh Portugis mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan, akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Nah, itu di situ pada slide tampak ada peta, itu di situ ada Pulau Halmahera. Nah, itu ada peta wilayah kerajaan Ternate dan Tidore. Yang hijau itu kerajaan Ternate, yang pink itu kerajaan Tidore. Kecil. Nah, rakyat Maluku itu sadar bahwa Portugis itu hanya akan merusak perdamaian. Kemudian Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Portugis terus terdesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung rakyat. Nah, Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Nah, saat itu Sultan Hairun itu adalah raja yang cinta damai sehingga menerima ajakan Portugis. Nah, tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo terjadi itu perundingan antara Sultan dan Portugis. Nah, awalnya perundingan itu berjalan seperti sebuah pertemuan pada umumnya, jadi membicarakan suatu hal yang penting. Pada saat itu Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun, dia merasa bahwa perdamaian itu lebih baik. Namun pada saat perundingan berlangsung, nggak disangka-sangka Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Nah, pada slide ada gambar, di situ sebelah kanan ada
benteng Sao Paulo pada zaman dahulu. Nah, kelicikan dan kejahatan Portugis itu kemudian menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Baabullah atau putra Sultan Hairun, nah, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Tahun 1605 Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timur-Timur atau Timur Leste dan melakukan kolonisasi di tempat itu. Ini ceritanya secara singkat. Kemudian ke Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin atau dikenal dengan ayam jantan dari timur. Nah, santri tidak asing ya dengan nama Sultan Hasanuddin. Ini tokoh yang sangat ditakuti Belanda karena tangguh melawan Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin sebagai rajanya dan Bone, rajanya adalah Arupalaka, itu berselisih paham. Nah, kondisi itu dimanfaatkan tuh sama VOC dengan mengadu domba pada dua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Nah, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667, 18 November. Perjanjian Bungaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC yang isinya itu Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Nah, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, perjanjian Bungaya telah memangkas tuh kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Nah, kemudian tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, itulah taktik VOC, taktik Belanda dalam melawan raja-raja kerajaan-kerajaan di Nusantara pada zaman dahulu, yaitu dengan mengadu domba. Kemudian perlawanan Aceh. Nah, jadi perlawanan terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh itu sudah disiapkan tuh pada saat itu untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah melakukan peperangan itu dengan persiapan. Jadi memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Nah, pada saat itu tuh wilayah kerajaan Aceh itu sampai di Sumatera Timur, Sumatera Barat. Tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil. Nah, jadi masih gagal. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Itu cerita singkat perlawanan Aceh. Kemudian yang terakhir yaitu serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Nah, keberadaan VOC di Batavia itu membahayakan Mataram. Nah, pada awalnya Mataram dengan Belanda itu menjalin hubungan baik. Nah, Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Nah, perselisihan antara Mataram dan Belanda itu terjadi karena nafsu monopoli Belanda.
8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon memerintahkan Van der Marks menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram saat itu yaitu Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap Belanda kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pasukan Mataramnya itu dipimpin oleh Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung Suro Agul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandurjo dan Upasanta. Itu. Nah, serangan pertama itu gagal. Karena kurangnya perbekalan, kemudian kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lain adalah persenjataan Belanda itu lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Jadi serangan pertama itu gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Tidak kurang 1000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Kemudian Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Juminah, Kiai Puger dan Kiai Purbaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Setelah semua persiapan selesai, pengepungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Wah, berapa bulan tuh? Agustus, September, Oktober, berarti 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Tapi serangan kedua gagal karena faktor kelemahan yang sama. Jadi seperti pada serangan pertama, dicerita lumbung padi itu persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda sehingga semakin memperlemah kekuasaan Mataram. Tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan, contohnya kayak di Indonesia, tidak dapat dilanjutkan lagi sehingga tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua piutang segala aset VOC diambil oleh pemerintahan, diambil oleh Belanda. Nah, setelah dibubarkan VOC, Indonesia langsung negeri jajahan yang di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Begitu kira-kira cerita singkatnya. Agenda besok Selasa tanggal 23 Maret 2021 ada ulangan harian yang ketiga. Materinya itu meliputi latar belakang kedatangan bangsa barat, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, pengaruh monopoli dalam perdagangan, pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh sistem sewa tanah, dan pengaruh sistem tanam paksa. Jadi materi ini tidak masuk dalam ulangan harian yang ketiga besok Selasa. Begitu kira-kira anak-anak semua. Semoga materi yang sangat singkat ini bermanfaat. Jangan lupa dipersiapkan besok untuk ulangan harian yang ketiga pada hari Selasa. Tetap menjaga kesehatan dengan mentaati protokoler, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.